أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون واسمعوا قول ربكم لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Puji dan syukur senantiasa selalu kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam nikmat yang selalu dicurahkan dalam kehidupan kita, diiringi dengan salah dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Habib Mumsyi, guru kami, para alim ulama, orang-orang tua kami, dan seluruh jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah yang khatib muliakan. Dalam kesempatan yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan sedikit tausiah yang berjudul ketika ayah durhaka kepada anaknya. Jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak merupakan anugerah terbesar yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, setiap anugerah yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dituntut kepada kita untuk mensyukurinya. Washkuruli wala takfurun, kata Allah. Bersyukurlah kalian kepadaku, jangan kalian kufur. Apabila kita mampu mensyukuri, maka nikmat anugerah tersebut akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Tapi apabila kita mengkufuri anugerah yang telah Allah berikan tersebut, jadilah dia mudarat di dalam kehidupan kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, akan aku tambah nikmat tersebut, tetapi jika kalian kufur, azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensyukuri anugerah anak yang telah Allah berikan kepada kita para jamaah adalah dengan memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak kita. Mengajarkan anak kita tentang ketuhanan, memperkenalkan kepada anak kita siapa Tuhannya, kemudian mencontohkan dan mengajarkan kepada mereka bagaimana cara berhubungan, yaitu berubudiyah kepada Tuhannya tersebut. Imam Al-Ghazali mengatakan, para jamaah, ajarilah anak-anakmu semenjak kecil hal-hal yang baik, sehingga anakmu akan tumbuh besar menjadi orang-orang yang baik. Apabila anak kita ajari dengan hal-hal yang baik di waktu dia kecil, maka dia akan tumbuh menjadi orang yang baik di waktu besar, yang akan bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi masyarakat sekitarnya. Tapi apabila anak itu semenjak kecil diberikan pendidikan yang tidak baik, dicontohkan dengan contoh-contoh yang tidak baik, terbentuklah dalam benak anak tersebut hal yang tidak baik. Besarlah dia menjadi orang yang tidak baik, yang mudarat bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi masyarakat sekitarnya, para jemaah. Oleh karena itu, di saat seorang anak melakukan kesalahan, maka kesalahan itu tidak hanya ditimpakan kepada anak tersebut, para jemaah,
tapi juga kepada orang tuanya dan orang-orang yang mendidik dia. Ikut bertanggung jawab atas kesalahan anak tersebut. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan, di mana di masa Sayyidina Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, ada seorang bapak menyeret anaknya ke hadapan Sayyidina Umar sambil berkata, "Ya Amiral Mukminin, inna bana hadza ya'ikuni." Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, anak laki-lakiku ini berbuat durhaka kepadaku. Atas aduan bapak tersebut, Sayyidina Umar berkata kepada anak itu, "Ya fulan, ama takhafullahu fi uquqi walidik." Hai fulan, apakah kamu tidak takut kepada Allah berbuat durhaka kepada ayahmu? Maka Sayyidina Umar menceramahi anak ini, para jamaah. Tetapi di tengah-tengah Sayyidina Umar menceramahi anak ini memotong ceramah atau nasihat Sayyidina Umar dan berkata kepada Sayyidina Umar, "Ya Amiral Mukminin, ama libni haqqun ala walidih." Hai Amirul Mukminin, apakah tidak ada bagi anak hak pada ayahnya? Apa kata Amirul Mukminin? Naam, ada. Hakkuhu ala walidih. Hak anak terhadap ayahnya adalah ayyantaki ummahu wa yuhsinusmahu wa yu'allimuhul kitab. Ada 3 para jamaah hak anak pada kita. Yang pertama, ayyantaki ummahu, memilihkan ibu-ibu wanita-wanita terhormat untuk melahirkan dia, untuk menjadi dia, mengasuh dia. Karena ibu, para jamaah, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sekolah yang pertama bagi anak kita. Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama bagi anak-anak. Apabila ibu adalah wanita-wanita yang terhormat, wanita-wanita yang baik, maka dia akan mendidik anak-anak yang dilahirkan olehnya menjadi anak-anak yang baik, yang saleh, yang taat kepada Allah dan berbakti kepada orang tuanya. Tapi apabila ibunya adalah wanita-wanita yang jahat, yang setiap hari anak itu dengan ibunya, terdidiklah anak itu menjadi anak-anak yang jahat, mengikuti perangai dan cara-cara ibunya di dalam kehidupan sehari-hari. Menjadilah anak itu anak yang jahat. Maka Rasulullah memesan kepada kita para jemaah, orang laki-laki, di dalam memilih istri itu harus sangat selektif. Pastikan wanita-wanita yang kita pilih menjadi pasangan hidup kita, yang akan menjadi orang yang melahirkan keturunan-keturunan kita, adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Rasulullah mengatakan ada 4 faktor yang mendorong laki-laki suka ingin menikahi wanita. Tungkahul mar'atu li arba, kata Rasulullah. Wanita itu dinikahi karena 4 alasan. 5 liha. Yang pertama karena alasannya. Seorang laki-laki pasti tertarik suka kepada wanita yang kaya. Urang inong yang kana kerja, yang KPNS dan sebagainya. Pasti tertarik. Karena kita berpikir mungkin tidak terlalu membebani kita nanti. Yang kedua, wali hasabiha, karena keturunannya. Seorang laki-laki juga demikian, pasti tertarik memilih calon istri orang-orang, anak gadis-gadis, keturunan orang-orang yang hebat. Keturunan pejabat, keturunan orang kaya, keturunan orang berilmu, keturunan orang-orang yang hebat. Punya bahasa Aceh, ane urung mupo, cuco urung mupat. Pasti tertarik. Yang ketiga, wali jamaliha, karena kecantikannya. Tidak ada laki-laki yang menolak gadis-gadis yang cantik. Pasti laki-laki suka kepada gadis-gadis yang cantik. Tapi Rasulullah menekankan pada ujungnya nanti.
walidiniha, dan karena agamanya. Ada faktor yang terakhir kata Rasulullah yang membuat laki-laki ingin menikahi wanita, lidiniha, karena agama wanita tersebut. Artinya wanita tersebut adalah wanita salehah, terserah kurang cantik, terserah kurang kaya, terserah anak siapa, tapi dia adalah wanita salehah. Rupanya Rasulullah menekankan, fadfar bidatid din taribat yadaka. Utamakanlah yang ini, yang memiliki agama, yang agamanya baik, maka engkau akan beruntung. Artinya para jemaah, di dalam memilih istri, jangan terlalu terpesona dengan kecantikan. Jangan terlalu terpesona dengan kekayaan dan keturunan. Tapi lihatlah bagaimana agama calon istri kita atau calon istri anak-anak kita. Kalau agamanya baik, insya Allah dia akan melahirkan keturunan-keturunan yang baik, anak-anak yang baik, yang akan menjadi anak yang berguna bagi kita, keluarganya, dan masyarakat sekitar para jemaah. Dan tidak akan membebankan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa yuhsinus mahu. Hak anak pada ayah adalah memberikan anak itu nama terbaik. Maka di saat kita dilahirkan seorang anak, laki-laki ataupun perempuan para jemaah, tanyalah kepada orang-orang yang mengerti, yang paham bahasa, apa nama yang terbaik yang harus kita berikan kepada anak kita. Jangan memilih nama yang populer. Kadang-kadang nama yang populer tidak baik para jemaah. Tetapi carilah nama yang terbaik walaupun tidak populer. Karena nama adalah sesuatu yang selalu dengannya kita dipanggil. Setiap hari kita dipanggil dengannya para jemaah. Dan panggilan itu adalah doa. Nama yang terbaik adalah doa yang terbaik untuk anak kita, para jemaah. Yang ketiga, wa yu'allimuhul kitab. Hak anak kepada ayah, yaitu ayahnya mengajarkan kepada anaknya Alkitab. Artinya Al-Quranul Karim. Kalau kita berbicara tentang Al-Quran, para jemaah, jangan pernah kita berpikir, atau kalau dulu kita berpikir seperti itu, tepislah pikiran itu, bahwa mengajarkan Al-Quran adalah mengajarkan membaca Al-Quran. Maka sudah terbiasa masyarakat kita Aceh, dari anak itu masih kecil, kita ajarkan dia membaca Al-Quran. Tapi sayangnya ternyata setelah dia mampu membaca Al-Quran, kita tinggalkan dia tanpa lagi kita peduli apakah selanjutnya yang harus kita berikan kepada dia. Legi tanyo urang Aceh asai anu mit kajut dibaca Quran, kata gusuk dada kahebat tanyo anu kajarong baca Quran. Akhir-akhir ini asal anak kita sudah mampu menghafal Quran, kata gusuk dada legi tanyo para jemaah. Anu long kahafid leb lohju tak nyoban bui sudah bak pesantren tahfidz hebat. Padahal tujuan daripada mengajarkan Al-Quran bukan itu para jemaah. Bukan kebanggaan dengan mampunya, dengan bagusnya anak kita membaca Al-Quran. Bukan kebanggaan dengan baiknya anak kita menghafal Al-Quran sehingga disebut dia Al-Hafidz. Bukan. Tetapi tujuan mengajarkan Al-Quran adalah mengajarkan isi Al-Quran, menanamkan isi Al-Quran dalam benak anak kita. Sehingga dimanapun dia tetap mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Intinya adalah pengamalan. Maka orang tua harus memastikan para jemaah, anaknya mengamalkan isi daripada Al-Quranul Karim. Kembali lagi kepada cerita hadis tadi para jemaah. Di saat anak itu mendengar penjelasan Amirul Mukminin tentang hak anak pada ayah, dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, tidak ada satupun dari 3 hak itu yang diberikan oleh ayahku kepadaku. Ibuku adalah wanita budak hitam yang dia beli dengan harga 400 dirham.
sedangkan dia memberikan aku nama Ju'la. Ju'la itu para jamaah di zaman dulu sebutan untuk kelelawar. Dan belum pernah dia Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, mengajarkan kepadaku walau kana ayatan, sekalipun satu ayat. Satu ayat pun dia belum pernah mengajarkan kepadaku. Di saat Amirul Mukminin mendengar bantahan anak ini para jemaah, beliau berpaling kepada ayahnya sambil berkata, "Jikta tashku uquqa waladik." Engkau datang melapor, mengadu kepadaku bahwa anakmu berbuat durhaka kepadamu. Walakat akaktahu qabla ayya'ukkaka wa asa'ta ilaihi qabla ayyasi'a ilaika. Padahal engkau lebih dulu, kata Amirul Mukminin, berbuat durhaka kepada dia. Dan engkau lebih dulu berbuat jahat kepada dia. Artinya para jemaah yang dirahmati oleh Allah. Kalau sementara ini kita berpikir hanya anak yang durhaka kepada orang tua. Karena memang itu yang sering kita dengarkan. Ternyata dalam kisah ini para jemaah menggambarkan kepada kita bahwa banyak juga orang tua yang durhaka kepada anaknya. Maka para jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita termasuk salah seorang daripada orang tua yang durhaka kepada anak, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Mohon ampun, perbaiki kesalahan kita, arahkan anak kita menjadi anak yang terbaik. Kalau kita belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak, sehingga masih ada kesempatan, terutama yang belum beristri, mulai dari memilih istri wanita yang saleh, kemudian menyiapkan nama-nama yang terbaik untuk anak, dan bersungguh-sungguh mengajarkan kepada anak itu isi daripada Al-Quranul Karim. Seperti dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ismail yang dihikayahkan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqah. Perintahlah anakmu untuk melakukan salat dan bersabarlah terhadapnya. Kami tidak minta kepadamu rizki. Artinya mengajarkan anak Al-Quran para jamaah, memastikan anak untuk mengamalkan Al-Quran, diantaranya memastikan anak kita melakukan ibadah salat sehari semalam 5 waktu harus penuh dengan kesabaran. Mudah-mudahan tausiah singkat ini dapat bermanfaat kepada khatib sendiri dan kepada sidang jamaah semua.